Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan kisah tentang suku Ruben dan suku Gad. Setelah ditegur oleh Musa, mereka menjelaskan maksud hati mereka. Mereka memang ingin tinggal di sebelah timur Sungai Yordan, karena daerah itu cocok untuk ternak mereka. Tetapi mereka berjanji, kami sendiri akan mempersenjatai diri dengan segera dan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Saudara, inilah perubahan yang sangat penting. Awalnya permintaan mereka terlihat seperti hanya memikirkan kepentingan sendiri. Namun sekarang mereka menunjukkan sikap yang benar. Mereka tidak mau menikmati berkat sendirian, sementara saudara-saudara mereka masih berjuang. Mereka sudah mendapat tempat, tetapi mereka tetap ikut berperang. Mereka sudah menerima bagian, tetapi mereka tetap membantu orang lain menerima bagian mereka. Inilah prinsip kehidupan umat Tuhan. Berkat yang kita terima bukan alasan untuk berhenti melayani, tetapi alasan untuk menolong orang lain mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, ada bahaya ketika seseorang sudah merasa aman, ketika keluarga sudah baik, ekonomi sudah cukup, pelayanan sudah nyaman, hidup sudah stabil, lalu tanpa sadar berkata, "Yang penting saya sudah baik." Tetapi iman Kristen tidak pernah memanggil kita hidup hanya untuk diri sendiri. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Kita dikuatkan supaya menguatkan. Kita dipulihkan supaya membawa pemulihan. Saudara, Musa menerima permintaan mereka, tetapi dengan satu syarat. Mereka harus setia pada janji mereka. Lalu Musa memberikan peringatan yang sangat terkenal dalam Bilangan pasal 32 ayat 23. Ketahuilah, dosamu itu akan menimpa kamu. Ini adalah peringatan serius. Janji yang tidak ditepati di hadapan Tuhan bukan hanya kegagalan terhadap manusia, tetapi dosa di hadapan Allah. Integritas adalah bagian dari iman. Apa yang kita ucapkan harus kita hidupi. Apa yang kita janjikan harus kita perjuangkan. Saudara, dalam perjanjian baru kita melihat teladan terbesar dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia sudah memiliki kemuliaan bersama Bapa, tetapi ia tidak tinggal dalam kenyamanan surgawi. Ia datang kepada manusia. Ia masuk ke dunia yang rusak oleh dosa. Ia berjuang bagi kita melalui salib. Mengapa? Supaya kita menerima bagian dalam janji keselamatan Allah. Kristus tidak meninggalkan kita dalam peperangan kita. Ia datang untuk memenangkan peperangan yang tidak dapat kita menangkan sendiri. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil memiliki hati yang sama. Tidak meninggalkan saudara kita. Tidak berjalan sendiri, tidak menikmati berkat sendiri, tetapi bersama-sama membangun tubuh Kristus. Renungan hari ini menegaskan, kedewasaan iman terlihat ketika kita tidak hanya mengejar berkat bagi diri sendiri, tetapi ikut berjuang agar orang lain mengalami janji Tuhan. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita hanya menikmati berkat Tuhan atau memakai berkat itu untuk melayani orang lain? Siapa yang Tuhan percayakan untuk kita bantu dalam perjalanan imannya?
Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam Kristus Engkau datang mencari dan menyelamatkan kami. Ampuni kami jika kami sering hanya memikirkan kenyamanan dan kepentingan sendiri. Berikan kami hati yang peduli, hati yang mau berjalan bersama-sama saudara kami, dan hati yang setia sampai semua menerima bagian yang Engkau sediakan. Pakailah hidup kami menjadi alat berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.